Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Wali Perninda, mahasiswa Universitas Sulawesi Barat, Fakultas Kesehatan, Prodi Gizi, kelas B dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan materi tentang sistem indera, dan saya akan membahas tentang indera peraba. Sistem penginderaan. Sistem indera adalah bagian dari syaraf yang berfungsi untuk memproses informasi indera di dalam sistem indera, reseptor indera, jalur, dan bagian dari otak ikut serta dalam tangkapan indera. Umumnya, sistem indera yang sering kita dengar adalah penglihatan, penciuman, pengicapan, dan peraba. Nah, di sini saya akan membahas tentang indera peraba. Sistem indera peraba pada manusia. Indera peraba atau kulit pada manusia merupakan organ terluar dari tubuh yang melapisi seluruh tubuh manusia. Dengan kulit, kita dapat merasakan permukaan benda, entah itu kasar maupun halus. Kulit juga bisa membantu kita mengetahui suhu suatu benda seperti panas atau dingin. Kulit dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, lapisan epidermis, lapisan dermis, dan hipodermis. Yang pertama, kita bahas lapisan epidermis. Epidermis merupakan bagian kulit yang terluar, terdiri dari lapisan sel yang telah mati yang disebut juga lapisan tanduk. Fungsi lapisan epidermis adalah sebagai sawar pelindung terhadap bakteri, iritasi kimia, alergi, dan lain-lain. Epidermis dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, stratum corneum atau lapisan tanduk, merupakan lapisan kulit yang paling luar. Stratum corneum paling tebal pada telapak kaki dan paling tipis pada pelupuk mata, pipi, dan dahi. Lapisan ini tersusun atas sel mati yang mudah mengelupas. Kedua, stratum lucidum atau daerah rintangan. Lapisan ini mengandung sel-sel bergranula yang menghambat pengeluaran air berlebih. Stratum berpartisipasi aktif dalam keratinisasi, hanya mekanismenya belum diketahui jelas. Yang keempat, stratum spinosum atau lapisan sel duri, terdiri dari beberapa lapisan sel yang berbentuk poligonal yang besarnya berbeda-beda karena adanya proses mitosis. Lapisan ini adalah lapisan yang paling tebal di epidermis. Yang kelima, stratum germinativum atau lapisan sel basal. Lapisan ini selalu tumbuh dan membelah. Lapisan ini banyak ditemukan di sel melanosoli yang menghasilkan pigmen melani yang menentukan warna kulit seseorang. Bagian kedua, lapisan dermis. Dermis memiliki ketebalan 3-5 mm, merupakan anyaman serabut, kolagen, dan elastin yang bertanggung jawab untuk sifat-sifat penting dari kulit. Dermis mengandung pembuluh darah, limfe, gelembung rambut, kelenjar lemak atau sebasea, kelenjar keringat otot, dan serabut saraf. Nah, lapisan epidermis ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, kelenjar keringat atau glandula sudorifera. Kelenjar ini berfungsi untuk mengeluarkan keringat melalui saluran keringat yang bermuara di pori-pori kulit. Terus yang kedua, kelenjar minyak atau glandula sebasea berfungsi menghasilkan minyak atau sebum. Minyak yang dikeluarkan ini berfungsi untuk melumasi kulit dan membuat rambut tidak kering. Ketiga, kantong rambut.
Terdapat batang rambut dan akar rambut. Kantong rambut dilengkapi dengan otot penegak rambut. Pada saat udara dingin, otot rambut berkontraksi yang menyebabkan tegaknya batang rambut. Terus yang keempat, pembuluh kapiler. Berfungsi mengedarkan zat-zat makanan yang diperlukan untuk pertumbuhan rambut dan sel-sel kulit. Terus yang keenam, ujung-ujung saraf penerima rangsang. Ujung-ujung saraf penerima rangsang meliputi pertama pacini atau tekanan, kedua itu ruffini atau panas, keempat itu krause atau dingin, dan kelima itu Meissner atau sentuhan. Bagian ketiga yaitu lapisan hipodermis atau jaringan ikat bawah kulit terletak di bawah kulit jangat. Di dalam lapisan ini terdapat letak yang berfungsi untuk cadangan makanan, menahan panas tubuh, melindungi tubuh bagian dalam terhadap benturan dari luar. Mekanisme kerja alat peraba yaitu misalnya sensasi tekan. Apabila ada tekanan terhadap kulit, maka reseptor Vater Pachy berubah bentuk karena tekanan tersebut. Tekanan merupakan rangsangan dekat yang diterima oleh Vater Pachy ini. Adapun pengamatan yang dilakukan terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, pengamatan visual, kedua pengamatan perabaan atau finger feeling, dan yang ketiga itu pengamatan bau dan rasa. Adapun rangsangan yang diterima oleh beberapa indera peraba terbagi atas 3 bagian, yaitu yang pertama rangsangan kimiawi, yaitu dapat berupa alkohol, yaitu diletakkan di kulit dan rasa pedas pada rongga mulut. Yang kedua itu rangsangan mekanis, yaitu dapat berupa tekanan akibat adanya persinggungan, rabaan, sentuhan, pukulan, dan tusukan. Yang ketiga, rangsangan fisis, yaitu dapat berupa panas, dingin, basah, encer, dan kental. Kita masuk dalam struktur kulit. Struktur kulit terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada batang rambut, penerima sensor, terus kelenjar keringat, serabut saraf sensor, kelenjar palit, urat saraf, kandung rambut atau folikel, akar rambut, arteri, dan vena. Adapun gangguan atau penyakit pada indera peraba yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu kudis. Yang pertama, kudis. Penderita akan merasakan gatal yang sangat luar biasa. Kudis biasa ditemukan pada sela-sela jari tangan, pergelangan tangan, dan pinggang batas celana. Yang kedua itu eksim. Ditandai dengan barang yang meradang dengan iritasi. Eksim disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu setelah memegang sabun ternyata tangan terasa gatal. Yang timbul pada kulit bervariasi, ada yang merasa gatal ringan dan ada juga yang merasakan panas. Yang ketiga, jerawat. Penyakit yang biasanya muncul di wajah, leher, punggung, bahu, dada, bahkan di lengan atas. Jerawat disebabkan oleh tersumbatnya pori-pori kulit oleh kotoran. Yang keempat, panu. Panu adalah penyakit yang disebabkan oleh jamur dan menimbulkan rasa gatal. Rasa gatal akan semakin terasa jika terkena keringat. Yang kelima, dermatitis. Dermatitis adalah penyakit peradangan pada kulit dan ditandai dengan kulit yang membengkak, memerah, dan gatal-gatal. Cara-cara pencegahan penyakit kulit yaitu yang pertama, menjaga kebersihan diri. Kedua, tidak berbagi penggunaan barang pribadi seperti handuk dengan penderita penyakit kulit. Ketiga, mengoles pelembab kulit secara rutin. Keempat, menghindari kebiasaan menggaruk kulit. Kelima, menghindari kontak fisik dengan penderita penyakit kulit. Dan yang terakhir, menggunakan tabir surya. Demikian hasil presentasi yang saya bawakan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.
Akhir kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.